Coba kita perhatikan, itu adalah ruang angkasa. Di sana ada matahari, ada bumi, ada bulan, ada planet-planet, dan ada bintang-bintang bertaburan. Mereka berada di posisinya masing-masing, melayang tanpa penyangga, tertata dengan rapinya, teratur berjalan pada porosnya masing-masing, tanpa bertabrakan. Sungguh teratur sekali, bukan? Sungguh indahnya tata surya. Semua ini seperti disusun dengan rapi. Inilah bumi, tempat kita berpijak, yang terlihat bulat seperti bola dari kejauhan. Di manakah dirimu berada, saudaraku? Kamu berada hanya di satu titik yang tak terlihat, sangat kecil, seperti kuman atau virus, seperti makhluk kecil yang tak berarti apa-apa. Bumi saja terlihat kecil seperti bola, apalagi kamu yang sama sekali tidak terlihat dari sini. Yang perlu kita perhatikan dan perlu kita sadari, betapa besarnya alam semesta ini yang tidak bisa diukur oleh manusia. Dan inilah bukti kebesaran penciptanya, Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kebesaran Tuhan, takkan ada makhluk yang bisa mencoba menyainginya. Para manusia tidak pantas sombong, karena kita hanyalah makhluk ciptaan yang tidak pantas menentang dan melanggar perintah Sang Penciptanya. Dengan adanya alam semesta inilah bukti yang nyata bahwa semua itu ada yang menciptakannya dan mengaturnya dengan sangat rapi serta menakjubkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha begitu sempurna. Tak mungkin alam semesta ini terjadi begitu saja. Kenapa masih ada juga yang meragukannya? Tak perlu diragukan lagi. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan ke bumi melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab Allah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada dan bersifat gaib, tak kasat mata seperti manusia. Allah mengutus para rasulnya karena wujud Allah bersifat gaib, dan manusia tidak akan pernah mampu untuk melihatnya sekalipun Allah mengizinkannya. Sebagaimana peristiwa yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam, sekali diizinkan melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum apa-apa Nabi Musa sudah pingsan terlebih dahulu. Bukankah alam semesta ini atau ruang angkasa ini saja sangat luas tak terhingga? Tidak bisa manusia mengukurnya. Nah, bayangkan saja, jika yang diciptakan ukurannya sebesar tak terhingga, maka tentu Sang Penciptanya akan lebih besar lagi tak terhingga. Tuhan itu gaib, tak kasat mata, tidak seperti makhluk.
jangan disamakan dengan makhluk yang berwujud. Mungkin ada yang menganggapnya apa yang terjadi dan terlihat adalah sebagai suatu yang kebetulan. Apakah kamu tidak lihat alam semesta ini telah tersusun secara rapi? Dan mustahil alam ini dapat tersusun tanpa ada sesuatu yang menyusunnya. Seluruh komponen pada alam semesta akan beredar sesuai dengan garis edarnya, dan tidak ada yang keluar jalur. Matahari tak pernah terlambat untuk terbit ataupun tenggelam, karena semuanya sudah tersusun dengan teratur. Bumi yang memiliki posisi yang pas dengan matahari. Dia tidak terlalu jauh, yang membuat bumi akan menjadi dingin. Tidak pula ia terlalu dekat dengan matahari, yang nantinya akan dapat membuat bumi menjadi panas, bahkan terbakar. Lalu apakah ini suatu hal yang kebetulan? Apakah kamu masih meragukannya? Semua hal yang tersusun rapi itu pastilah ada yang mendesainnya, dan semuanya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Pencipta, Sang Pengatur segalanya. Ini membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini bertujuan untuk digunakan sebagai fasilitas manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wujudnya tak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Ini adalah keagungan Allah, dan betapa kecilnya kita makhluknya. Manusia bisa memiliki ilmu setinggi-tingginya, bahkan sampai mencari tahu mengira-ngira neraka itu berada di dalam perut bumi atau di sana. Tetapi ketahuilah, sesungguhnya ruang angkasa ini beserta isinya akan hancur, saling bertabrakan satu sama lain saat malaikat Israfil diperintah Allah untuk meniup sangkakala. Semua makhluk akan mati saat hari kiamat nanti. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, apabila memiliki ilmu sedikit saja, janganlah merasa sombong atau lalai, tidak peduli akan seruan Allah untuk beribadah kepadanya. Kesombongan itu jalan masuknya setan untuk menggoda manusia. Tetaplah rendah hati, karena semua adalah pemberian Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Lakukanlah perintahnya dan tinggalkanlah larangannya. Agar kita dicintai Allah, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga dengan melihat kebesaran Allah ini bisa membuka mata hati kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang dicintainya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.